Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya nggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri, kepen kiri, lakoni. Kepen kiri pengen barokah entek nyongkoti. Ini. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku mbek kuku. Nah. Udah enggak? Ini dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh di masjid atau musola. Wo cerita dhewe. Musola terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan. Orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa amaliyah yang membuat orang itu nggak barokah. Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya nggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri, kepen kiri, lakoni. Kepen kiri pengen barokah entek nyongkoti. Ini. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku mbek kuku. Ini. Udah enggak? Ini dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh di masjid atau musola. Wo cerita dhewe. Musola terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan. Orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Ngaji Quran lho dikongkon meneng. Ngaji Quran berhenti. Walaupun tidak pada kewajiban berhenti. Tidak pada sofahnya. Ini kalau diputus hukumnya haram ayat ini. Tapi kalau memutusnya karena azan tidak masalah, karena menghormati azan. Kalau kita lagi berjalan berhenti, dengar azan berhenti. Ini kalau kita berjalan, bukan dalam berkendara ya. Kalau berkendara ya susah, untuk jalan tol nyetel radio. Azan mandek ya tabrak wong guri sampean. Jadi hukum itu jangan kita mengambil secara tekstual, harus ada konteksnya, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita berjalan ada azan, nunggu azan sampai selesai baru jalan. Kalau tidak tergesa-gesa. Misalnya kalau kita mengimami di masjid yang lain, kerungu azan, ya kudu cepet no. Jadi nggak bisa kita mengambil, loh iki kok jarene wong mlaku, dikon mandek. Lah kok imam ini kok malah melayu, kok malah cepet-cepetan. Karena dia ngimami masjid ya, harus buru-buru. Jadi harus ada konteksnya, sebab musababnya. Jangan kita memahami sepatah-patah di dalam segala ucapan. Nah, termasuk daripada mengusap keringat dengan baju. Ini, usapno dhewe ini. Ya. Terus ngusap kotoran di baju ini. Ya, iki nggara iki kiri. Kepengin kiri jajalan. Makanya kalau ceritane wong sugih ngene ora ono, gak tau tumo ono nggo sapu tangan. Ya, nggo sapu tangan, resi, bawa pakai tisu. Potongan kok awak-awak iki lak gak ngene wis ya. Makanya gak sugih-sugih dapurane kok kene-kene iki. Lah terus nyapu rumah di malam hari. Bengi-bengi nyapu. Ini nggarai kiri. Supaya diapalno kiri gimana. Terus jangan buka pintu setelah sholat asar. Rapet, jendela-jendela ditutup semua. Nah, itu banyak sebetulnya ini yang mau dijelaskan. Jadi tolong begini. Jadi banyak
keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai yang diceritakan sama Sayyidina Ali.